Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Ainun, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya Artificial Intelligence kan? Tapi apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan Artificial Intelligence tersebut? Jadi, dilansir dari Stanford Computer Science, Artificial Intelligence atau AI, atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga sebagai kecerdasan buatan, adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Sehingga, Artificial Intelligence ini merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan juga robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan AI ini? Adapun awal mula dari perkembangan AI ini, itu dia berawal di tahun 1950 oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Alan Turing, di mana dalam tulisannya yang berjudul Computing, Machining, and Intelligence, dia mengeluarkan pernyataan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan tersedia, maka mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Karena pernyataan tersebutlah, para ilmuwan menjadi semakin yakin dan juga semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia tersebut. Kemudian pada tahun 1956, nama Artificial Intelligence ini pertama tercetus dari John McCarthy dalam sebuah program AI, yaitu Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Akan tetapi, proyek ini dia tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya komitmen daripada peneliti yang terlibat. Pengembangan AI pada saat itu juga cenderung lambat, tetapi proyek itulah yang menjadi memulai peluang AI hingga bisa berkembang pada saat sekarang ini. Kemudian, perkembangan AI dilanjutkan lagi pada tahun 1960-an, di mana pada tahun 1960-an tersebut, perkembangan pesat itu terjadi pada AI, di mana komputer telah dapat mampu untuk menampung lebih banyak informasi dan juga lebih mudah untuk mendapat akses yang cepat dan murah. Beberapa algoritma machine learning juga mulai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Contohnya di sini, Natural Language Processing atau NLP yang pertama yang diciptakan itu bernama Student, yang merupakan model AI yang dibuat di LISP untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Di mana Student ini dia dianggap sebagai milestone awal dalam dunia AI, khususnya NLP. Kemudian pada tahun 60-an juga muncul yang namanya Eliza, di mana di sini Eliza ini dia juga masih menggunakan NLP dan merupakan chatbot pertama yang dikenal sebelum adanya Siri, Alexa, dan juga berbagai robot NLP yang ada sekarang ini. Nah, pemerintahan pada saat itu menaruh harapan yang besar akan adanya kehadiran Eliza tersebut, karena terdapatnya potensi untuk menerjemahkan bahasa dengan syarat yang baik melalui data processing. Harapan inilah yang meyakinkan pemerintah untuk memberi dukungan modal besar pada pengembangan AI pada tahun 60-an tersebut. Selanjutnya, perkembangan AI pada tahun 1972. Masuki tahun 70, Jepang menciptakan yang namanya Weibot First, di mana Weibot First ini merupakan robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Nah, kemudian perkembangan AI ini dilanjutkan lagi pada fase AI Winter, di mana pemerintah dan juga korporat yang selama ini mendanai penelitian AI merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir para peneliti itu sudah gagal untuk memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan pada AI, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan. Di mana pada momen inilah sejarah AI Winter yang selama kurang lebih 2 dekade sejak 1973 hingga tahun 1990 itu terjadi.
Kemudian para peneliti itu dia menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar karena adanya keterbatasan utama yang dihadapi, yaitu komputer yang belum memadai. Pada masa itu, komputer yang digunakan belum cukup canggih untuk memproses data dalam jumlah masif, disertai juga dengan kinerja komputer yang lambat. Komunikasi pun menjadi terhambat dan juga mempersulit dalam pengembangan, di mana seseorang harus tahu arti dari berbagai kata untuk dapat menciptakan satu kombinasi yang diharapkan. Kemudian perkembangan AI di akhir abad milenium atau 1990. Memasuki tahap akhir dari abad milenium ini, nasib AI belum cukup baik untuk memasuki abad baru, di mana banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, yaitu Garry Kasparov, yang kemudian mengakibatkan dia menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Kemudian, pada tahun yang sama pula, Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakannya. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1998, AI berkontribusi pada mainan anak-anak, di mana Furby itu merupakan sebuah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan juga memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua. Dave Hampton dan Caleb Chung berhasil mengimplementasi AI tidak hanya dalam pekerjaan serius, tetapi juga untuk hiburan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan lagi dengan keluarnya Artificial Intelligence Robot atau AIBO oleh Sony pada tahun 1999, mana robot ini berupa binatang yang mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik itu kepada pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan AIBO dengan yang lainnya jika bertemu. Nah, perkembangan AI itu sangat pesat terjadi pada saat menutup abad 20 tersebut. Kemudian, dilanjutkan lagi perkembangan AI di abad 21. Di abad 21 ini, AI semakin siap untuk tampil di hadapan umum, di mana selama awal tahun 2000, penggunaan AI terus meningkat dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Film merupakan salah satu media penyebaran informasi AI, di mana saat itu banyak film yang menceritakan tentang AI dan penggunaannya sehingga orang semakin paham gambaran AI seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Korporat juga semakin marak dalam menggunakan AI dan terus mengembangkan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Kemudian pada tahun 2009, Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan kepada publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Kemudian bagaimanakah perkembangan AI pada masa sekarang ini? Untuk sekarang ini, kita sudah bisa mengatakan bahwa AI itu bukan lagi merupakan teknologi masa depan, melainkan merupakan teknologi saat ini. Kini penggunaan AI merupakan hal yang umum dalam segala aspek kehidupan, di mana dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai tugas. Contohnya apa? Misalnya, yaitu Siri yang dirilis Apple sejak 2011. Kemudian belanja di Amazon dengan adanya bantuan Alexa. Kemudian ada lagi AlphaGo yang fenomenal karena dapat mengalahkan pemain Go profesional di tahun 2016. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai robot manusia yang diberi nama Sophia. Nah, perkembangan AI yang sudah ada sejak 50 tahun yang lalu kini sudah mengalami banyak kemajuan, di mana AI semakin pintar dan juga mampu membantu kehidupan manusia, bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas suatu permasalahan. Kedepannya, tentu saja AI akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, bahkan yang mungkin tidak ada dalam bayangan kita sekalipun. Nah, tapi tentu saja akan adanya artificial intelligence ini membawa dampak tersendiri, baik itu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas kerja, yaitu sistem dengan
kecerdasan buatan itu dia cenderung bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan juga minim akan kesalahan yang diakibatkan oleh kelelahan maupun kecerobohan. Kemudian, artificial intelligence juga dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pengobatan medis. Misalnya saja sistem bedah Da Vinci yang menggunakan teknologi robot untuk melakukan operasi yang lebih presisi, akurat, dan juga minim trauma pada pasien. Nah, adapun dampak negatif dari artificial intelligence ini tersendiri, yang pertama, adanya perubahan besar yang ditimbulkan pada sistem kerja umat manusia, di mana banyak pekerjaan akan dilakukan oleh mesin dengan kecerdasan buatan, sehingga dikhawatirkan dapat menggeser tenaga kerja manusia dan juga dapat menyebabkan pengangguran. Selain itu, keberadaan mesin dengan kecerdasan buatan dapat memperbesar kesenjangan sosial, dikarenakan para investor maupun perusahaan AI akan meraup banyak keuntungan, sedangkan masyarakat yang digantikan kerjanya oleh mesin akan mengalami kemiskinan. Nah, itulah dia dampak positif dan dampak negatif dari artificial intelligence. Baiklah, mungkin segitu saja dulu untuk penjelasan mengenai perkembangan AI yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.